Hai guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku nggak lagi di rumah aja. Kalian lihat ya, di sini itu banyak banget perintilan-perintilan yang bukan dari rumah aku. Nah, kebetulan kita lagi di Dekranasda Kota Jambi. Lagi ngapain? Nah, kalian kepo kan pasti. Sekarang aku lagi mau wawancara atau kita bincang-bincang dengan sosok inspiratif. Nah, kebetulan yang mencetuskan ide untuk membuat konten ini tuh adalah orang ini di balik layar ya. Jadi orang ini adalah sosok inspiratif sih menurut aku ya, karena apa ya, konten yang baru kita mau buat ini kan ini perdana nih ya, episode pertama, mudah-mudahan nanti akan ada episode berikutnya lagi. Nah, kali ini aku akan kenalin kalian siapa dia. Pokoknya ikutin terus YouTube aku sampai akhir, jangan di skip, oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya di YouTube ini. Dan langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi, kita panggil ini dia, Wawan Wahyudi. Ini dia namanya Wawan Wahyudi. Itu nama lengkap atau nama panggung? Nama asli. Nama asli. Iya. Jadi aslinya memang Wawan Wahyudi. Punya cerita nih, sebenarnya yang menjerumuskan aku masuk ke APPMI itu ini salah satu orang di belakangnya ya. Jadi kebetulan kita ketemu waktu itu di satu lomba ya. Iya, Jadi ada betul. lomba yang aku ikut dan ada 2 orang lagi sebenarnya di belakang aku, Ika dan Bima. Nah, kebetulan ada dia juga, akhirnya inilah yang menjerumuskan aku di last minute. Pokoknya aku akhirnya daftar untuk ikutan jadi member APPMI Jambi itu berkat dia dan sampai sekarang. Tapi itu menjerumuskannya ke yang positif baik, ya. Iya. Nah, itu Betul. penting tuh guys. Iya. Jadi kalau dengan siapa kita berteman itu mempengaruhi kedepannya kita bagaimana gitu ya kan. Betul sekali. Oke. Kali ini aku mau tanya-tanya nih, karena sebenarnya aku belum sempat bertanya begitu mendalam bagaimana sosok Wawan sendiri. Wawan ini juga desainer di APPMI Jambi dan juga sudah sering warawiri di kancah nasional. Nah, Alhamdulillah. bagaimana awal mulainya mengikuti bidang fashion ini, khususnya desain? Jadi ceritanya mau panjang atau singkat? Bebas, di sini bebas. Jadi ceritanya gini, awal mulanya itu aku ada ngikutin lomba. Nah, lomba ini memang diadakan sama Dekranasda Kota Jambi. Oke. Jadi lomba fashion design. Nah, fashion design. Iya. Jadi di situ aku ngikut. Aku memang nggak ada basicnya tuh, nggak ada basic dari yang desainer gitu, ataupun juga ada sekolah itu nggak pernah sama sekali. Cuman dari kecil, dari sekolah juga aku memang suka yang namanya dunia fashion. Oh gitu. Jadi untuk dunia fashion aku memang sebelumnya memang sudah pernah bergelut, tapi untuk dunia desainernya belum gitu. Paling dulu itu suka yang namanya matchingin baju gitu, pakai apa gitu. Iya, stylish kayak gitu. Nah, singkat cerita, panjang cerita atau singkat cerita? Bebas. Jadi setelah aku ikut lomba ini, awalnya itu aku sebenarnya tidak ada rasa percaya diri. Nah, karena aku nggak punya basic, dimana pesertanya itu mereka yang memang basicnya dari desainer dan juga sekolah-sekolah menjahit gitu. Nah, dan di situ aku mengirim gambar desain aku sendiri, dan itu awal aku pertama kali mendesain. Dan ternyata gambar aku masuk dalam nominasi 10 besar. Jadi setelah aku lihat, aku sempat untuk mengundurkan diri. Iya, karena aku tidak percaya diri tadi, melihat gambar teman-teman yang lain, ini peserta yang lain itu lebih menarik dan lebih bagus. Memang aku akuin gambar aku memang yang paling jelek saat itu paling jelek, dan tapi ternyata bisa masuk jadi juara ya? Nominasi. Akhirnya menjadi juara? Akhirnya nominasi, terus membuat bajunya dibuat,
Dan di situ presentasi, di saat presentasi pun juri pun berkata kalau gambar aku jelek sekali. Oh gitu. Saat itu jurinya siapa tuh kalau boleh tahu? Di saat itu jurinya ada salah satu juri nasional itu Opa Watimena ya, Oh, Samuel Wati. Watimena. Oh iya, Samuel Iya, Watimena. betul. Oh itu tingkat nasional guys ya. Jadi sering warawiri juga di acara dangdut di Opa Watimena yang sering pakai kipas. Lanjut. Jadi di saat aku presentasi, aku ada rasa percaya diri karena apa? Karena walaupun gambar aku tidak menarik, tetapi hasil baju dengan gambar itu mirip, tetapi lebih menarik yang aslinya hasilnya gitu loh. Jadi di situ aku ngerasa ada timbul rasa percaya diri dan aku ngerasa ada apa ya, kayak ini energi positif lagi gitu ya. Wah peluang gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Dan ternyata pas hari final besoknya pas diumumin, aku benar-benar nggak nyangka kalau aku dapat juara 1. Alhamdulillah, ternyata tuh guys ya. Jadi seorang desainer itu sebenarnya nggak harus bisa gambar, yang penting itu idenya, benar nggak? Betul sekali. Jadi waktu itu pesan juri juga ke aku, seorang desainer itu memang tidak harus bisa menggambar, tidak harus bisa menjahit, hanya dia itu mahal di ide. Cuman kalau bisa memang harus kita semua kita perdalam, kita pelajari. Itu lebih penting lagi, lebih baiknya, alangkah baiknya kita sebagai desainer itu mengerti semuanya. Betul. Dari gambar, desain ya, lalu pola, terus juga menjahit. Karena kalau kita bekerja sama dengan penjahit, kita juga harus bisa menjelaskan mungkin gitu. Jadi kesini belajar lagi atau gimana? Dan kesininya semakin ke depan itu aku semakin sering belajar, dan salah satunya ini gurunya ya, guru aku juga untuk ngajarin apa proporsi ya. Jadi sekarang ya udah lumayan lah ya, bisa dilihat ya. Udah beda banget dari yang dulu. Aku pernah lihat gambar yang pertama sampai yang terakhir kemarin. Aku malu udah banget. Bagus banget sumpah. Aku malu banget kalau banyak dilihat. kemajuan. Iya betul. Udah banyak kemajuan. Tapi di situ aku juga belajar bahwa kita itu memang yang namanya apa ya, kalau kita punya potensi kita tetap harus gali, dan percaya dirinya juga harus ditimbulin. Jadi emang harus percaya diri ya, itu Betul. penting banget, karena kalau kita nggak percaya diri gimana orang mau percaya kita ya kan. Betul. Nah, jadi semua itu dimulai dari kita sendiri guys. Iya. Jadi nah kali ini juga bukan hanya di bidang fashion, ternyata banyak banget bidang yang beliau ini geluti ya, apalagi selain desain busana. Jadi ceritanya itu aku dari kecil ya itu tadi suka yang namanya dunia fashion, suka sama yang namanya dunia hiburan maksudnya dalam artian entertain. Jadi aku juga bergelut di bidang Master of Ceremony. MC guys ya. Yeah. Kalau nanti ada yang mau nikah boleh nih panggil ya Wawang Wahyudi, salah satu MC kondang di Jambi guys. Amin. Tapi yang pastinya itu aku jadikan side job. Side job karena aku memang harus tetap fokus sama pekerjaan utama aku gitu sebagai seorang ASN. Bidang apa? Atau di kantor mana kalau boleh tahu? Oh gitu. Jadi aku salah satu ASN di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi gitu. Kalau disingkat Disperindak. Oh nggak pakai kop? Enggak. Itu Disperindak. dulu. Oh dulu Disperindak kop, sekarang jadi Enggak lagi, iya. Disperindak aja. Udah iya. Oh, iya. Udah di apa sih? Udah dipisahin. Udah pisah instansi lah Iya ya. betul. Jadi, tapi masih tetanggaan. Oh masih. Tetap tapi dalam lingkungan yang sama. Iya betul. Kalau di sana saya boleh tahu misalnya bidang apa sih? Bidang apa gitu? Iya, karena sesuai dengan mungkin kemampuan yang aku punya. Jadi mungkin aku ditaruhnya di bidang perindustrian. Bidang industri. Iya. Jadi banyak ngurusin industri kecil mungkin ya. Salah satunya seperti ini nih yang kita juga terima kasih buat Dekranasda sudah dikasih tempat ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu EN Iya. udah
memperbolehkan kita menggunakan ruangan yang megah ini buat Betul. acara kita. Dan Dekranasda Kota Jambi ini juga salah satu wadah buat para pengrajin, termasuk kita yang desainer juga, yang mempunyai karya-karya, di mana karya-karya kita itu bisa untuk ditampilkan ataupun juga dimasukkan di Dekranasda ini. Jadi setahu aku nih, kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Ya. Dekranasda Kota juga support banget untuk desainer-desainer muda. Betul. Buktinya mendirikan seperti lomba yang Betul. diikuti Wawan waktu Iya, itu apa? itu lombanya? setiap tahun diadakan, yaitu Jambi Fashion Festival. Oh ya, jadi ada Jambi Fashion Festival ini udah berapa tahun berjalan? Dari tahun 2015. 2015 Iya. dan sekarang udah 2020. 20. Berarti udah 5 tahun berjalan. 5. Tapi tahun ini nggak jadi jalan atau gimana? Tahun ini Atau masih pending? insya Allah itu antara mendekati akhir tahun kita akan adakan juga. Mudah-mudahan kalau kondisinya Membaik ya? Iya, membaik. Kalau misalnya kondisinya juga belum memungkinkan, mungkin ya di pending dulu untuk tahun depan gitu. Jadi bagi kalian yang minat nih sama lomba Jambi Fashion Festival, bisa nih kalian persiapin dari sekarang. Betul. Nah, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan buat yang ingin ikut lomba fashion designer seperti yang diikutin Wawan dulu, apa kira-kira? Kalau dulu tuh aku ngikutinnya tuh karena ngelihat di IG ya. Oh ternyata ada lomba ini, aku pengen coba ikut, akhirnya aku buat. Nah kalau memang teman-teman yang punya minatnya di bidang fashion dan desainer, itu mungkin bisa dipersiapkan jauh-jauh hari Biar lebih matang lagi ya. biar lebih matang konsepnya. Terus yang mau dibuat itu biasa kita dari Jambi Fashion Festival itu mengangkat tentang batik Jambi. Batik. Harus ada batiknya. Betul. Boleh nggak kalau misalnya pakai songket Jambi gitu, atau emang harus batik? Biasanya nanti kategorinya tuh etnik batik Jambi gitu, gitu. Muslim batik Jambi seperti jadi itu. ada dua ini ya, kayak ada dua kategori. Dua kategori. Yang pertama Etnik sama etnik, Muslim. yang kedua Muslim. Ya, Jadi kalau etnik yang casual etnik sama ini, etnik Muslim. oke, jadi yang etnik casual ini biasanya nggak harus pakai hijab ya, tapi yang jelas Iya, casual. betul. Tapi harus ada batiknya. Batik. Berapa persen tuh biasanya? Biasanya batiknya itu 30% ke atas. Oh, jadi batik itu mulai dari 30%. Kalau 100% boleh nggak? Boleh. Boleh banget Boleh, ya. boleh. Jadi 100% juga boleh. Nah, buat kalian yang kira-kira kepengen ikut atau pengen terjun di dunia fashion designer, kalian boleh tuh dimulai dari lomba-lomba seperti yang diikuti Wawan. Kalian yang udah tahu nih apa aja yang harus kalian persiapin. Nah, kira-kira akhir tahun ini bakal ada tuh lomba Jambi Fashion Iya. Festival. Mudah-mudahan, Ya, amin. mudah-mudahan didoain Ya. aja ya, guys. Mudah-mudahan kondisi kita semuanya membaik, sehat ya, semuanya seluruh Indonesia. Semoga COVID ini segera berlalu. Betul. Jadi ngomong-ngomong masalah lomba nih, yang mencanangkan di awal-awal lomba itu kira-kira siapa ya kalau boleh Jadi tahu? sebelum aku ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, itu aku sebelumnya ada di Dinas Diskominfo. Jadi pas aku ikut lomba itu aku memang belum ada di Dinas Perindustrian gitu. Jadi setelah aku mendapatkan juara, jadi aku berpindah ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipindahkanlah sesuai dengan untuk menyesuaikan minat bidang. dan bakat kali ya. Betul. Jadi Dekranasda ini kan ada pembinanya guys ya. Jadi itu adalah Ibu Wali Kota Betul. dari Kota Jambi atau Betul sekali. Provinsi Jambi. Nah, jadi bisa nggak kira-kira Wawan ceritain nih gimana nih sosok Ibu Yuliana Fasya? Jadi yang mencetuskan juga, maksudnya yang membuat adanya acara ataupun juga pencarian bakat-bakat desainer seperti ini, yaitu tercetus dari ibu pembina Dekranasda sendiri, yaitu Ibu Yuliana Fasya. Dan di sana juga beliau dari sana tidak hanya mencari bakat-bakat ya. yang baru gitu, tapi yang sudah didapat itu
beliau kembangkan gitu loh. Dari kita itu beliau dorong terus, dibimbing. Iya, betul karena beliau itu tipenya itu yang memang harus benar-benar berhasilnya itu memang maksimal. Di atas maksimal. Jangan setengah-setengah gitu kali. Betul. Ya. Jadi setelah itu setelah menjadi juara itu pun aku dibawa untuk mengikuti Indonesia Fashion Week. Event besarnya event ya, berarti besar, sebagai desainer ya. Betul. Mengatasnamakan Kota Jambi. Dekranasda atau Kota Jambi? Dekranasda Kota Jambi. Berarti membawa nama Dekranasda Kota Jambi nih guys. Betul. Dan aku pun tidak sendiri. Jadi ibu pembina Dekranasda pun mengambil beberapa desainer dari Kota Jambi, dibawa untuk mengikuti tingkat nasional gitu. Jadi terakhir kemarin itu tahun 2009, di akhir tahun 2009 kita mengikuti Jogja Fashion Week. Itu yang diikuti oleh Wawan. Iya. Di tahun 2019 ikut Jogja Fashion Week. Selain udah ikut Indonesia Fashion Week, ikut juga di Jogja Fashion Week. Betul. Dan itu benar-benar disupport 100% dari Dekranasda. Betul sekali. Jadi memang benar-benar Ibu Ketua Pembina itu mendorong kita untuk terus maju gitu, dan setidaknya kita bisa memperkenalkan hasil ataupun juga industri karya-karya batik di Kota Jambi ke luar nasional gitu. Jadi batik Jambi ini makin terkenal lagi di kancah nasional. Bener. Terbukti banget dengan adanya desainer-desainer dari nasional yang ikut mengembangkan ya. Dari batik-batik Jambi sendiri. Betul. Jadi memang batik Jambi sendiri juga mempunyai ciri khas yang sangat kuat. Kuat banget. Kuat ciri khasnya. Jadi di situ aku pun membaca peluang bahwa batik Jambi ini bakal bisa lebih melesat. Iya. Lebih booming lagi. Nah, kalau berbicara dengan batik sendiri, kenapa sih kira-kira kok desainer Jambi tuh harusnya bawa batik aja terus, bawa batik, angkat batik, kenapa kira-kira? Nah, kenapa kita selalu mengangkat batik Jambi gitu, tentang Jambi semuanya yang kita angkat dari rancangan-rancangan kita, karena kita pun juga terlahir dari Jambi gitu loh. Jadi memang sudah selayaknya dan sepatutnya kita pun harus mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kota Jambi sendiri gitu. Jadi itu sedikit cerita tentang kiprah di kancah nasional ya guys. Jadi ternyata banyak ya, udah pernah ke Indonesia Fashion Week dan udah pernah juga ke Jogja Fashion Week. Iya. Itu menurut aku keren sih. Apalagi Dekranasda benar-benar mensupport 100%. Betul. Dan aku pun udah pernah ngerasain waktu yang ke Palembang kemarin 2020 ya. Jadi benar-benar disupport 100% Betul. dari Dekranasda Kota. Makasih banget Ibu Pembina Dekranasda Kota Jambi, Bu Yuliana Fasya dan Ibu EN. Nah, dan juga tidak sampai di situ, Ketua Pembina Dekranasda Kota Jambi pun Ibu Yuliana Fasya lebih mengembangkan untuk memajukan para desainer di Kota Jambi. Nah, salah satunya itu dengan terbentuknya APPMI di Kota Jambi. Jadi APPMI Jambi itu berdiri juga atas seperti support atau dukungan dari Ibu Yuliana Fasya atau Ibu Wali Kota kita atau Ketua Pembina dari Dekranasda Kota Jambi ini sendiri, guys. Nah, jadi walaupun kita udah kayak organisasi, tapi Dekranasda Kota Jambi sendiri pun nggak kayak lepas tangan gitu ya. Betul. Pasti tetap kita dibantu, kita disupport. Aku rasa supportnya besar banget, soalnya aku juga udah merasakan yang ke Palembang kemarin, serius. Aku nggak pernah nyangka kalau aku bisa ikutan Palembang Fashion Week, dan itu aku cuma modal bawa bajuku aja, semua slot semua dibayarin, bahkan sampai sana pun penginapan, makan semua aku kayak yang bener-bener aku kayak diberkahi banget gitu. Total banget ya. Total, itu benar-benar support yang benar-benar luar biasa dari Dekranasda Kota Jambi. Nah, makanya kita pun dari para desainer pun juga selalu ingin berusaha untuk selalu mengangkat
batik Jambi ataupun juga kain-kain wastra yang ada di Jambi. yang ada di kota Jambi. Yang ada di Jambi. Gitu. Kan sekarang lagi keadaan pandemi COVID-19 yang kita tahu semua perekonomian agak tersendat-sendat ya, termasuk Betul. kita para desainer ini. Iya. Jadi kira-kira nih sekarang untuk orderan sendiri atau private order itu kira-kira tersendat nggak? Private order. Jadi untuk PO ya. Ya, private order. Private order sendiri alhamdulillah masih ada ya. Masih ada. Itu masih jalan lah ya. Masih sampai jalan. sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya sama orang-orang untuk tetap membuatkan baju gitu. Jadi itu pun juga aku selalu gini, dimana di saat seperti ini kan kondisi pastinya untuk ekonomi sendiri setiap orang itu pasti ada yang menurun ya. Nah di sana pun aku juga berusaha untuk berbagi, maksudnya berbagi dalam artian kerjaan untuk penjahit-penjahit gitu loh. Aku selalu kasih apa ya, kerjaan ataupun juga orderan yang aku dapetin. Jadi orderan yang didapetin juga nggak dimakan sendiri, tapi Betul. tetap kayak berbagi sama penjahit-penjahit yang lain. Iya, Sehingga benar. roda perekonomian nggak mati tersendat di tempat gitu ya. Betul. Karena yang kita tahu kan COVID ini membuat semua perekonomian nggak cuma yang minim-minim atau yang kalangan menengah ke bawah, yang menengah ke atas juga mendapatkan kesulitan. Betul, Banget. betul sekali. Tapi setidaknya kita harus tetap berusaha, gimana kita tetap bisa berkarya. Iya, jadi bagaimanapun caranya, apapun keadaannya, kita tetap semangat dan kita tetap harus berkarya, guys. Betul. Nah, oke, tadi udah nih masalah personal ordernya dari Wawan Wahyudi. Ya. Sekarang kira-kira selain itu, karena yang aku tahu nih banyak banget side jobnya ya, bukan cuma sekedar desainer, lalu bukan sekedar ASN, tapi dia banyak banget di perintilan-perintilan yang lainnya. Jadi kira-kira nih semenjak COVID ini, kira-kira kegiatannya selain masih terima private order, apalagi nih Wan? Selain itu ya keluarga gitu loh, di rumah sama keluarga. Terus kalau misalnya ada dapat job apa gitu, MC, tapi untuk itu untuk sekarang ini MC masih ini ya, masih vakum ya? masih agak sedikit vakum karena dengan kondisi COVID kita ini. Ya itu tadi paling dari kantor nanti aku ngurusin orderan Gitu aja. terus paling juga nanti ada waktu untuk keluarga juga gitu. Jadi makin banyak waktu buat keluarga ya kayaknya Iya, ya dengan adanya betul. COVID ini. Jadi COVID ini juga ada dampak baiknya juga sih. Karena Tapi kita jangan jadi- lama-lama iya, deh. Tapi jangan lama-lama beneran. Kalau lama-lama pusing masalah duit ini gimana ya kan? Beneran. Ya ujung-ujungnya duit. Bener. Kalian yang penasaran nih bentukan-bentukan dari desainnya Pak Wawan ini gimana? Nanti aku akan tampilin beberapa desain yang pernah ikutan di ajang Indonesia Fashion Week, Iya. lalu Jogja Fashion Week, dan yang ikut lomba ya. Karena itu kan pertama kali tuh. Betul. Pengen tahu dong orang Karya pertama karya kali. pertama kalinya itu seperti apa sih yang membuat dia bisa jadi desainer sesukses sekarang ini. Amin. Waktu yang di Jogja kemarin bawa series apa tuh? Untuk di Jogja sendiri waktu itu aku spesial, aku buat itu series pertama kali, itu series Diva. Jadi Diva itu apa tuh yang diangkat? Diva itu artinya itu kan perempuan ya, perempuan. Jadi aku ya mengangkat untuk wanita. Jadi aku nggak tahu ya, dari dulu aku suka sekali kalau sudah melihat seorang wanita itu tampil cantik dengan gaun, dengan Elegan gitu. iya, terkesan mahal, elegan ya benar. Jadi ya itu berarti yang pertama adalah series Diva. Ada berapa banyak kira-kira? Di Jogja Fashion Week sendiri itu aku membawakan 6 baju. 6. Ada 6 koleksi ya? Iya, 6 koleksi. Jadi ada 6 koleksi series Diva yang dibawa ke
Jogja Betul. pada saat itu. Dan itu semuanya menggunakan batik Jambi. Semuanya batik Jambi. Itu aku ngangkatnya satu motif. Motif apa waktu itu? Yang aku angkat itu motif kopi. Motif kopi. Motif kopi. Betul, sama motif Batanghari. Motif Batanghari. Jadi motif kopi bercampur dengan motif Batanghari. Jadi combine gitu ya. Combine, betul sekali. Kombinasi antara motif Batanghari dan motif kopi. Iya. Untuk warna mungkin gimana untuk Diva itu sendiri? Iya. Untuk warna sendiri itu aku memilih warna-warna yang klasik. Jadi klasik dalam artian Jambi itu terkenal sama warna batiknya yang merah gitu ya. Warna-warna navy, dark navy, yang navinya yang gelap gitu ya. Jadi warna-warna gelap ya waktu Iya. itu. Hitam dipakai nggak? Hitam ada sedikit. Ada sedikit ada unsur hitamnya. Ada unsur hitam sedikit, cuman untuk kombinasi kainnya sendiri itu aku tidak memasukkan warna hitam. Jadi aku lebih mengambil warna batiknya yaitu merah sama navy. Oh, jadi untuk polosannya ya? Iya. Polosannya itu menggunakan merah apa? Warna Merahnya itu merah lebih marun. ke merah marun. Merah marun dan warna navy. Iya, betul. Oke. Kalau yang untuk koleksi waktu ke Indonesia Fashion Week sendiri? Ya, untuk yang di Indonesia Fashion Week sendiri itu aku mengangkat kain tenun dari Nusa Tenggara Timur. Nah, di sana aku membuat pakaian untuk pria. Oh, malah untuk pria ya? Iya, untuk pria. Biasanya kan perempuan. Iya, wanita. aku kan biasanya lebih ke gaun, baju-baju perempuan. Nah, itu pertama kali, enggak sih, yang kedua kalinya aku bikin baju laki-laki gitu. Nah, di sana aku mengangkat tema itu pesona kesatria. Jadi baju itu memang bukan baju buat ready to wear, tapi baju itu bisa dipakai untuk keperluan-keperluan atau kepentingan-kepentingan, mungkin kepentingan panggung gitu. Jadi emang kostum panggung lah iya, ya. untuk ataupun juga film-film kolosal gitu lah. Gitu. Makanya aku mengangkatnya pesona kesatria. Oh gitu. Jadi sebenarnya aku juga sampai sekarang belum pernah ngeliat nih guys. Iya. Nanti kira-kira ada fotonya nggak? Ada. Jadi memang untuk di Instagram aku sendiri Nggak boleh dimasukin. nggak tahu kenapa itu belum pernah aku post. Sampai saat ini. Sampai saat ini udah 1 tahun, hampir 2 tahun belum pernah aku post. Nggak tahu kenapa ya. Atau mungkin karena pun aku juga lebih Ke perempuan. sama baju-baju busana perempuan gitu. Tapi di sini aku minta nanti ya fotonya. Boleh. Biar kita tahu nih guys ya gimana bentukan dari busana yang dibawa oleh Wawan ke Indonesia Fashion Week pada tahun 2019. Jadi di tahun 2019 itu alhamdulillah aku bisa ikut di 2 event, yaitu Indonesia Fashion Week sama Jogja Fashion Week. Alhamdulillah. Jadi itu waktu yang bersamaan atau agak jauh rentang waktunya? Jadi yang untuk Indonesia Fashion Week sendiri itu di bulan Maret, dan untuk Jogja Fashion Week itu aku ngikutnya kemarin di akhir tahun November. Bulan November. Jadi agak ada rentang waktu lah Iya, ya. Nggak betul. terlalu dekat. Nggak terlalu dekat. Jadi udah terjawab semua ya guys, kenapa sampai Wawan bisa angkat bahan atau Betul. wastra dari daerah lain. Sebenarnya masih banyak lagi wastra Indonesia ini Betul. yang mungkin kita semua Belum tahu, mengetahui iya. ya. Tapi dengan adanya para desainer Indonesia yang sekarang ini sangat gencar sekali untuk mengangkat seluruh wastra yang ada di Indonesia ini, nah itu membuat wastra-wastra yang ada di Indonesia ini semakin dikenal di mata dunia. Betul Nah, sekali. mudah-mudahan nih untuk batik Jambi sendiri atau wastra-wastra lain seperti songket mungkin Iya. ya yang ada di kota Jambi ini atau di provinsi Jambi ini, dengan adanya para desainer yang ikut memperkenalkannya di dunia fashion, terutama di nasional atau mungkin nanti akan ada yang ke tingkat internasional mungkin. Amin. Ya kan, kita nggak tahu Nus. Aku dong yang pertama. Iya. Nah itu
suatu saat batik Jambi atau wasra-wasra yang ada di Jambi ini bisa mendunia. Amin. Itu harapan kita sebagai seorang desainer ya. Betul sekali. Jadi aku pun yang aku angkat kemarin itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu menjadi pengalaman aku untuk bisa mengenal kain-kain Indonesia gitu loh. Jadi di saat aku menerima orderan seperti aku pernah menerima tenunan juga dari Nusa Tenggara Timur juga, terus pernah terima orderan tenun dari Lampung gitu. Jadi Tapis dong. iya tapis. Jadi aku jadi pengalaman gitu loh. Mengenai tekstur kali Iya, ya, betul. bagaimana cara pengerjaan yang pasti beda-beda wastra, beda pengerjaan pasti beda juga ini tekstur dan treatmentnya untuk dibuat ke dalam suatu busana itu pasti berbeda. Iya. Jadi untuk kain sendiri kita juga harus melihat gimana kain itu bagusnya dibuat seperti apa, bentuk bajunya gitu loh. Kita harus mengetahui juga. Cocoknya kemana Iya. gitu, cocoknya di kesempatan seperti apa atau desainnya yang pantas seperti apa. Betul. Oke guys, nah sekian dulu cerita kita hari ini dan aku sih berharapnya konten ini segmen ini masih akan ada episode 2, 3 dan Amin, seterusnya iya ya. betul. Karena aku pengennya mengangkat orang-orang yang inspiratif seperti Wawan ini. Amin. Contohnya kenapa dia jadi bintang tamu pertama? Karena dia pencetus dari ide konten yang ini nih guys ya. Jadi makasih banget Wan udah ngebuka aku buat kayak yang yuk majulah, jangan begitu-begitu aja gitu kan. Kayaknya mungkin orang juga bosen ya kali aku buat desain. Jadi dengan adanya YouTube Bella Burhan itu pun juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua untuk teman-teman, terkhusus teman-teman desainer ya, yang mereka-mereka yang memang minatnya di bidang desain gitu. Mudah-mudahan ya. Jadi seperti kayak ajang tempat belajar juga buat teman-teman yang mungkin pengen jadi desainer tapi nggak bisa gambar kayak Wawan nih. Jadi bisa nih Wawan belajar ya di situ ya. Tapi setidaknya kalau teman-teman ada yang seperti aku tuh, setidaknya bisa terus digali, diasah, terus belajar, jangan jadi pernah, bagus ya. Iya, jangan pernah untuk menyerah. Karena sesuatu yang kita dalemin itu kita cintain pasti hasilnya bakal memuaskan. Oke guys, nah udah panjang lebar nih kita ngomong-ngomong atau bincang-bincang serunya sama Wawan. Alhamdulillah kesampaian ya Wan kita buat acara beginian. Nah, buat dari tadi nggak habis nih buat ngomongin yang seru-seru. Betul. Bukan hanya di bidang fashion designer, tapi banyak lagi yang kita omongin tentang Dekranasda contohnya, lalu ada APPMI, lomba-lomba di bidang busana. Nah, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian semua dan Amin. Aku harap jangan bosan-bosan lihat aku, nanti bakal akan ada konten-konten menarik di kedepannya lagi. Betul. Ya, gimana guys? Menurut kalian cukup menginspirasi kan cerita hari ini? Menurut aku bukan cukup lagi ya, tapi sangat menginspirasi. Amin, mudah-mudahan ya. Karena menurut aku di sini seorang Wawan yang dulunya nggak bisa gambar, tapi sekarang bisa jadi desainer sukses itu merupakan prestasi guys. Jadi jangan kayak kalian minder karena gambar kalian nggak bagus atau kalian nggak bisa menjahit. Tapi di mana kita ada kemampuan, kita asah terus. Nah, Betul. Seperti itu yang dialami ya. Yang aku alamin itu di kehidupan aku sebenarnya banyak sekali sih Bel yang kejutan-kejutan seperti itu gitu loh. Seperti salah satunya side job aku Master of Ceremony MC itu aku tidak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang MC. Nah awalnya itu aku beranjak dari seorang penyiar radio dan aku pun jadi penyiar radio itu pun tidak pernah terpikirkan karena aku tidak pernah sama sekali mendengarkan radio di saat aku menjadi seorang penyiar. Malah menjadi ini pekerjaan ya. Malah jadi pekerjaan. Sama seperti desainer ini tidak pernah terpikirkan untuk aku menjadi seorang desainer gitu loh. Tapi karena ini mungkin adalah sebuah pemberian juga dari Yang Maha Kuasa. Berkah ya. Aku harus iniin apa sih namanya?
dimaksimalkan dan aku syukurin. Jadi dengan kita memberikan karya-karya itu salah satu cara kita untuk bersyukur juga. Oke, semoga kalian semua terinspirasi dan semoga apa yang kita tayangkan hari ini membuat kalian semua semakin berpikir untuk memperkaya apa yang kalian miliki saat ini. Mungkin jangan sampai apa yang kalian miliki hari ini itu tersendat hanya karena sesuatu yang mungkin kalian anggap kalian tidak bisa. Betul. Ya, jadi apapun itu kalau kita ada niat, ya, dan kita mau menjalankannya, semua pasti bisa kita jalani. Betul sekali. Jadi jangan lupa tonton terus YouTube aku dan jumpa di video-video aku selanjutnya. Dah. Indra Dasya Kota Jambi, Diva by Wawan Wahyudi.